Oke, kisi-kisi nomor 5 MTK yaitu adalah berikan permasalahan bentuk akar upper B pangkat B plus akar C ya. Kemudian siswa dapat menyederhanakan permasalahan tersebut. Siswa dapat menyederhanakan permasalahan tersebut. Nah, ini kita berarti masuk ke materi pembagian bentuk akar, atau nama lainnya adalah merasionalkan bentuk akar. Kenapa pembagian itu disebut merasionalkan? Karena begini, coba kita menulis notasi pembagian ya. Misalnya nih 1 dibagi 2, itu kan bentuk lainnya adalah sama dengan 1/2 ya, karena pecahan itu termasuknya adalah penulisan lain daripada pembagian. Lain dari pembagian ya. Nah, kalau di dalam pembagian bentuk akar itu misalnya ada contoh kayak gini, akar 1 dibagi 2, berarti penulisannya adalah akar 1/2, atau misalnya ada akar 2 dibagi 3, berarti akar 2/3. Nah, kalau ada bentuk bilangan yang seperti ini tidak perlu dirasionalkan. Karena sudah rasional. Nah, yang perlu dirasionalkan itu apabila ketika penyebutnya itu adalah bilangan bentuk akar. Penyebut itu yang mana? Penyebut itu adalah yang di bawah. Ini penyebut. Dan di atas adalah pembilang. Nah, misalnya nih ada 3 kemudian akar 2, berarti 3-nya pembilang, 2-nya penyebut. Kalau seperti ini berarti bisa dirasionalkan atau kita sebut pembagian bentuk akar. Nah, cara merasionalkannya itu bagaimana? Kenapa sih? Oh ya, sebelumnya saya jelasin dulu kenapa harus dirasionalkan kalau misalnya penyebutnya itu akar. Karena kalian itu tidak bisa ya langsung membagi 3 dibagi akar 2. Kan kenapa sih jadi 3 berakar 2 itu sama aja 3 bagi 2 itu kita tinjau lagi yang seperti ini ya. Yang tadi ini, yang ini loh. Ini itu kan bentuknya gini, makanya 3 per akar 2 sama aja 3 dibagi akar 2. Kenapa kita nggak bisa langsung 3 dibagi akar 2? Karena akar 2 itu nilainya adalah bilangan desimal yang tidak ada habisnya kan, sehingga susah untuk dibagi kalau misalnya tanpa kalkulator. Nah, jadi harus dirasionalkan nih kalau misalnya mau menghitung tanpa kalkulator. Nah, caranya itu gimana cara merasionalkan? Merasionalkan bentuk akar ya.
Jadi cara merasionalkan bentuk akar itu terbagi jadi dua, yaitu ada penyebut tunggal dan juga ada penyebut tidak tunggal. Nah, kita bahas dulu penyebut tunggal. Penyebut tunggal itu yang maksudnya gimana? Misalnya nih ada titik-titik per akar A atau titik-titik per akar B. Nah, ini kan penyebutnya cuma satu tuh, ya enggak? Nah, ini berarti disebut penyebut tunggal. Nah, contohnya itu misalnya ada gini, 2 per akar 3. Nah, gini ini bisa dirasionalkan. Nah, cara merasionalkannya itu adalah gimana? Cara merasionalkannya yang pertama adalah penyebutnya harus bentuk akar dulu ya, harus bentuk akar. Nah, ketika penyebutnya sudah bentuk akar, kemudian nomor 2, pembilang dan penyebut harus dikali dengan bentuk akar penyebutnya. Nah, coba ya kita lihat tadi di soal ini 2 per akar 3. Berarti pembilangnya siapa? Pembilangnya adalah 2. Pembilangnya 2 ya. Ini pembilangnya 2, kemudian penyebutnya adalah akar 3. Nah, ini nanti kita berarti udah nih penyebutnya bentuk akar ya, sudah berarti bisa salah satu udah lolos nih. Berarti yang kedua nih, pembilang dan penyebut harus dikali dengan bentuk akar. Berarti ini soalnya nanti 2 per akar 3 itu langsung dikali akar 3 per akar 3. Jadinya berapa? 2 dikali akar 3 itu ya tetap 2 akar 3. Nah, akar 3 dikali akar 3 itu kan sama aja akar 9 tuh. Akar 9 itu kan bisa kita sederhanakan jadi akar 3 kali 3. Nah, berarti kan sama aja 3 pangkat 2. Akar 3 pangkat 2. Nah, akar itu kan sama dengan pangkatnya pecahannya setengah ya, berarti sama aja 3 pangkat 2 dikali setengah, berarti 3 pangkat 2 per 2 sama aja 3 pangkat 1. Cara cepatnya apabila ada 2 bilangan akar yang sama, kemudian dikalikan, maka akarnya akan hilang. Nah, coba nih akar 3 dikali akar 3 berarti hasilnya adalah 3. Nah, coba nih kalau misalnya akar 5 dikali akar 5 berarti hasilnya 5. Udah ya, terus akar 7 dikali akar 7 hasilnya 7 dan seterusnya. Nah, ini berarti berapa? Akar 3 kali akar 3 ya. Nah, hasilnya berarti adalah kita pisah aja ya, ini kan karena dia bilangan bulat ya, berarti kita bisa jadi 1 yaitu 2 per 3. Terus sininya adalah akar 3 nya di sini sama aja nilainya. Hasilnya kayak gini, selesai gitu. Kemudian misalnya ada contoh lain. 1 per 2 akar 3. Nah, ini gimana, ini berbeda kan tipe soalnya dengan ini. Kita lihat cara merasionalkan bentuk akar, yaitu penyebut harus bentuk akar. Oke, penyebutnya sudah bentuk akar, kemudian pembilang dan penyebut harus dikali dengan bentuk akar. Bentuk akar penyebut. Bentuk akar penyebutnya berapa? Yaitu akar 3. Berarti 1 per 2 akar 3 itu dikali
akar 3 per akar 3. 1 dikali akar 3 ya akar 3. 2 tetap 2 akar 3 dikali akar 3 ya sama. 2-nya kan di sini di depan akar 3 itu kan enggak ada angkanya ya, bisa kita simbolkan sebagai 1. Berarti 2 dikali 1 2. Kemudian akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang jadi 3. Berarti sama aja akar 3 per 6 gitu. Akar 3 per 6 gitu. Ini hasilnya. Nah, kemudian kalau misalnya ada kayak gini, akar 2 per akar 3. Nah, itu gimana, Bu? Nah, ini sama aja. Yaitu dikali pembilang dan penyebut dikali dengan bentuk akar penyebutnya. Bentuk akar penyebutnya siapa? Akar 3. Kita contoh lain aja deh. Contoh lainnya kayak gini akarnya. Misalnya akar 3 akar 3 per akar 5. Nah, ini caranya gimana, Bu? Caranya dikali dengan bentuk akar penyebutnya, yaitu akar 5. Berarti sama dengan akar 3 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Akar 3 dikali akar 5. Ini bukan jadinya ini ya kayak yang tadi 2 akar 3. Berarti ini dikalinya itu di dalam akar. Berarti sama aja. 3 dikali 5. Nah, kalau ini berarti akar 5 kali akar 5, 5-nya hilang ya. Akarnya hilang. Berarti sini ini 5. Akar 3 dikali 5 berapa? 15 ya. Berarti di sini sama dengan akar 15 per 5. Udah selesai kita. Ini udah bisa dianukan. Atau kalau misalnya mau disederhanakan, ini kan ada angka satunya depan akar ya. Kalau akar kosong gini berarti sama aja 1/5 di akar 1/5 akar 15 gitu. Nah, selanjutnya itu adalah cara merasionalkan bentuk akar dengan penyebut tidak tunggal. Cara merasionalkan bentuk akar dengan penyebut tidak tunggal. Contohnya gimana? Ini sebenarnya rumusnya ada 6, saya tuliskan di sini ya. sorry. Nah, ini per A plus akar B. Nah, ini sama dengan
Nah, coba ya kalian lihat, ini rumusnya ada 6, tapi karena rumusnya banyak sekali, kalian cukup menghafal konsepnya saja. Nah, contohnya gini, ini saya ada soal, misalnya ya, soalnya di bawah ada 2/3 plus akar 5. Nah, ini berarti kita coba dari rumus ini. Coba kita tandain dulu ya. Ini rumus 1, rumus 2, 3, 4, 5, 6. Berarti soal ini mana ya? Soal ini itu berlaku rumus yang keberapa sih? Berlaku yang mana? Oke, rumus yang ke-1. Berlaku rumus 1. Nah, kalau berlaku rumus 1 berarti kita kerjainnya kayak gini. Kita identifikasi dulu ya, A sama B nya mana. Nah, A sama B nya berarti A nya itu adalah 3, B nya itu bukan 5 tapi akar 5. Oke, nah selanjutnya nih berarti kita kerjain aja ya. Ini 2/3 plus akar 5 itu gimana? Itu dirasionalkannya atau dikalikannya bukan dengan bentuk akarnya saja, tapi dengan pasangannya dari si bentuk akar, yaitu dari pasangan penjumlahannya ya. Nah, di sini kan dikalikannya bukan dengan bentuk akarnya, tapi bentuk akarnya saja, tapi dikalikan dengan angka yang sebelumnya juga, tetapi tandanya dilawan gitu. Nah, contohnya nih, ini 2/3 plus akar 5 itu kan tadi berlaku rumus 1 ya. Coba kalian perhatikan di rumus 1 itu dirasionalkannya dengan penyebutnya kan, iya enggak? Jadi dirasionalkannya tetap dengan penyebutnya yang ada bentuk akarnya. Nah, tapi nanti dikalinya itu tandanya berubah. Aslinya di sini positif, di sini negatif. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Kalau belum, coba kalian reply lagi ya, diulang-ulang terus. Kemudian nih, kalau di sini negatif, berarti merasionalkannya dengan yang positif. Oke. Nah, ini kan terlihat ya dengan jelas ya. Jadi atas bawah harus sama gitu. Kenapa harus sama? Karena itu nilainya 1. Nah, kemudian di sini juga ini kalau positif, sininya positif, nah di sininya negatif. Sininya negatif, sininya positif, di sininya positif, sininya negatif, gitu ya. Nah, sini negatif berarti sininya dua-duanya harus positif gitu. Tandanya dilawan supaya seimbang, ibaratnya lu punya utang 1 tapi lu harus punya duit 1 gitu. Ibaratnya lu punya utang 1.000 tapi lu harus punya duit 1.000 dulu gitu, buat nutupin si utangnya biar lu gak punya utang lagi gitu. Nah, berarti ini tuh cara mudahnya adalah kayak gini, 2/3 plus akar 5 itu nanti langsung aja dikalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya yang mana? Penyebutnya yang ini ya, berarti sama aja 3, tapi yang ingat penyebutnya itu dirasionalkannya itu dikali dengan penyebut, tapi penyebutnya itu tandanya harus dilawan. Oke, supaya tadi kayak konsep yang hutang itu ya, harus 0, seimbang. Berarti di sini adalah dikalinya dengan 3 min akar 5 ya enggak? 3 min akar 5. Nah, cara mengalinya gimana? Cara mengalinya gini, kita coba praktekin. Oke, sorry. Nah, 2-nya dikali 3 dulu, hasilnya berapa? 2 kali 3? 2 kali 3 berarti hasilnya adalah 6. Kemudian 2 dikali min 5, 2 dikali akar 5 berarti hasilnya adalah ini ya, sini deh, 2 dikali berarti hasilnya adalah min ya, sini ada tanda min berarti sama aja 2 min 2 akar 5.
min 2 akar 5. Kemudian kalau cara pengerjaan yang di bawahnya itu gimana sih Bu? Nah ini caranya itu kayak gini, kayak yang kemarin telah kita bahas belum dipasting. Ini saya bahas di sini ya. Itu caranya juga kayak yang di atas, dikalikan satu-satu. Misalnya 3 dikali 3. Itu penyelesaian pertama. Kemudian 3-nya dikali akar 5, berarti itu penyelesaian kedua. Kemudian akar 5-nya dikali 3, berarti penyelesaian ketiga. Akar 5-nya dikali akar 5, berarti penyelesaian keempat. Terus nanti kamu jumlah ini hasil penyelesaian 1, 2, 3, 4 sesuai dengan tanda yang ini yang dihasilkan nanti. Cuma kan ribet, jadi menggunakan cara cepat. Cara cepat menghitung penyebut dalam pembagian bentuk akar. Oke, caranya itu pasti selalu sama ya. Apapun soalnya itu adalah bentar ya. Itu caranya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti kalau kayak gini rumusnya, kita identifikasi dulu ya, mana itu A, mana itu B, ya enggak? A-nya itu berapa sih, B-nya itu berapa, itu tergantung masing-masing soal. Coba di soal ini kan cara menghitung penyebut ya, berarti A kuadrat sama B kuadrat itu adalah angka-angka yang ada di penyebutnya. Penyebutnya tadi mana? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Coba yang bawah 13 akar 5. A-nya itu berapa berarti? A-nya itu 3. Berarti kita tulis di sini itu A-nya adalah 3. B-nya itu berapa? B-nya berarti sebelahnya sini ya. Itu adalah akar 5. Kalau misalnya ditukar Bu, misalnya ada soalnya gini, 2 per akar 5 plus 3, ya berarti A-nya akar 5, B-nya 3. Selalu gitu ya, A-nya itu yang depan, B-nya yang di belakang gitu. Dan A-nya 3, B-nya adalah akar 5. Nah, berarti A-nya itu kita kuadratin, berarti berapa? 3 kuadrat. Dikurangi ya, dikurangi akar 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat berarti misalnya akar kuadrat itu ya berarti sama aja akar 5 kali akar 5 kan. Ya, akar 5 kali akar 5 berarti akarnya hilang. Berarti sama aja di sini 6 min 2 akar 5 per 3 kuadrat berapa? 3 kali 3 berarti 3-nya diduakan, terus dikali 3 kali 3 berarti 9 min akar 5 kali akar 5 berarti akarnya hilang, sama aja 5, berarti sama aja 6 min 2 akar 5 per 9 kurang 5 4. Udah selesai, ini hasilnya ini guys, sudah selesai seperti itu. Nah coba kita contoh lainnya ya. Contoh soal lainnya ada misalnya 1 per 3 misalnya akar 3 min 2. Nah ini caranya gimana? Caranya coba kita lihat, yaitu dengan merasionalkan bilangan ini dengan penyebutnya dan tandanya dilawan. Oke, merasionalkan dengan penyebutnya dan tandanya dilawan. Berarti 1 per akar 3 min 2 dikali penyebutnya berapa? Bentar ya, mana ini? Penyebutnya itu akar 3 tandanya dilawan ya, berarti plus 2 per akar 3 plus 2. Nah kemudian nih tinggal kali aja, 1 dikali akar 3 berarti tetap ya akar 3. 1 dikali
kali 2 berarti tetap 2. Di sini tandanya apa? Positif, berarti plus 2 gitu. Nah ini penyebutnya tadi kan kalau cara normalnya itu kan begini, kita pakai cara cepat aja yaitu A kuadrat min B kuadrat. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Berarti A kuadratnya berapa di sini? Yaitu akar 3 kuadrat ya, min B kuadratnya adalah 2 kuadrat. Oke, sini adalah akar 3 kuadrat min 2 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu berapa sih? Di atas tetap tulis ya, karena nggak bisa dijumlahkan. Ingat, ini ada akar, ini bilangan berarti nggak bisa dijumlahkan. Nah ini baru di bawahnya akar 3 kuadrat berarti sama aja akar dikali akar ya. So, akar 3 dikali akar 3 berarti akarnya hilang, tinggal 3 min 2 kuadrat. 2 kuadrat itu berapa? 2 kali 2 4. Berarti sama aja akar 3 ditambah 2 min 1. Ya enggak? Sama aja akar 3 plus 2 itu dibagi 1 adalah 1. Karena di bawahnya min berarti sama aja min akar 3 plus 2. Oke, nanti bentar biar jelas tulisannya. Min akar 3 plus 2. Ini hasil akhirnya. Nah coba nih kalian buat latihan. Ini ibu kasih soal ya. 1, 5 plus akar 7 berarti terus habis itu akar 2 plus akar 3 per akar 3 plus akar 2 kemudian 2 per ini 3 soal buat latihan kalian untuk persiapan PTS. Tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya. Dari di awal nggak perkenalan.